Shalom Aleihim. Jemaat sekalian dimanapun berada, sesuai dengan ketetapan pemerintah, baik presiden maupun gubernur, serta pimpinan PGI dan juga dari Majelis Sinode GMI, maka pada hari ini kita tidak mengadakan ibadah yang berkumpul di gereja, tetapi kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan kami memimpin jemaat untuk beribadah pada hari ini dari tempat ini. Mari jemaat, kita persiapkan ibadah kita. Hari ini hari yang Tuhan khususkan bagi kita jemaat, umat kepunyaannya untuk beribadah pada Dia. Mari bersama kita mengangkat syukur kita bagi Allah kita. Karena hari demi hari Allah sudah memberikan kasih setianya kepada kita. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Mari bersama angkat hati kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Kita akan puja ini kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Mari katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian ini kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Engkau yang adakan Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari bersama-sama jemaat, kita angkat suara kita, naikkan syukur-Mu di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kalau hari ini kami boleh bersama bersatu hati, berkumpul baik di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing, kami mengangkat syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih daripada hidup, dan kami merasakannya dari pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, jemaat merasakannya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan.
kasih Yesusku, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Karena Engkau baik dalam hidup kami. Syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam fotum ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita akan pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa, bagi anaknya, dan bagi Roh Penghibur. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita habiskan ibadah kita. Ibadah Minggu Palem dan Sengsara pada saat ini dari awal sampai berakhirnya didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing saya bacakan dari surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat terkasih di mana saja berada. Hari ini kita
akan dilayani oleh Bapak Gembala Jemaat kita sendiri, yaitu Bapak Pendeta Jeffrey Kansil, di bawah satu tema, salib adalah jalan mulia bagi saksi iman. Dan sebelum kita masuk doa syafaat, kita akan melihat beberapa pengumuman. Yang pertama, semua kegiatan pelayanan masih dihentikan untuk sementara waktu sampai pemberitahuan selanjutnya. Yang kedua, ibadah minggu depan bahkan sampai akhir Mei 2020 tetap akan diadakan seperti sekarang ini, di mana tidak ada ibadah minggu dan berkumpul di gereja, melainkan diadakan di rumah masing-masing. Panduan ibadah dalam bentuk rekaman video dan teks akan dikirimkan bagi jemaat sekalian. Yang ketiga, perjamuan kudus kematian Tuhan Yesus yang seharusnya diadakan pada hari Jumat 10 April 2020 ditunda. Ibadah Jumat Agung tetap diadakan di rumah masing-masing. Dan teks ibadah serta rekaman ibadah akan disiapkan. Yang berikut, yang keempat, materi untuk sekolah minggu dan tunas remaja akan dikirimkan kepada orang tua masing-masing anak sekolah minggu dan tunas remaja. Dan mohon bantuan dari setiap orang tua untuk menyampaikannya kepada setiap anak sekolah minggu dan tunas remaja. Yang kelima, persembahan ibadah minggu pada hari ini akan diadakan di rumah masing-masing dan dimasukkan dalam amplop menuliskan tanggal ibadah dan hari ibadah tersebut. Dan juga Bapak Ibu sekalian dihimbau untuk kalau yang mau memberikan persembahan perpuluhan boleh dikirim atau boleh ditransfer lewat rekening GMI Filipi yang ada di Warta Jemaat setiap hari Minggu. Yang keenam, sekali lagi diberitakan bahwa sidang sinode GMI ditunda dan akan diadakan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus yang akan datang. Nah, bagi jemaat sekalian juga kita menghimbau untuk terus menjaga kesehatan. Jangan keluar rumah kecuali yang penting-penting saja dan jaga jarak dimanapun kita berada. Ya, demikianlah warta kita pada hari ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kasih setia dan pemeliharaanmu bagi kami sekalian, khususnya bagi semua jemaat di minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di awal minggu ini kami boleh memasuki minggu pertama dari bulan April. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi semua jemaat Tuhan. Dan kami pun juga bersyukur hari ini ada lagi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Kansil. Biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan semua yang sudah Dia persiapkan menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan yang ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu dalam mempersiapkan semua yang akan Dia ucapkan sebagai kata-kata Tuhan, firman Tuhan, untuk memberkati dan untuk mengurapi bahkan juga untuk menjadi berkat di setiap jemaat pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh berdoa juga menyerahkan jemaat yang dalam kelemahan tubuh, yaitu Bapak Ostain Simangunsong, Bapak Riki Simangunsong, Bapak Sakeus Hutapea, Bapak Lufianus Alyambar, Ibu MS Yahaan, Ibu Sri Pramardati, Ibu Syulce Palenkahu, orang tua daripada Ibu Diana Lemena, bahkan juga Ibu Sumi, orang tua daripada Ibu Sulasi dan Ibu Endang. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Di tengah kelemahan mereka boleh menjadi mendapat kekuatan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan semua obat-obat yang mereka pakai. Tuhan berkati supaya itu menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus.
Bagi ibu-ibu yang sedang hamil juga kami membawa mereka kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Ibu Penny Rahayu, Ibu Yohana Siadipar dalam kehamilan mereka. Biarlah janin dalam kandungannya Tuhan berkati, bertumbuh pada waktunya mereka melahirkan dalam segala anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan gembala dan keluarga, majelis, jemaat, penatua, diaken, serta semua jemaat. Supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Bahkan Tuhan hindari dari virus-virus corona yang sedang terjadi sekarang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Engkau Allah sendiri yang akan menopang, membentengi kami semua dengan kuasa-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa menyerahkan sidang sinode yang akan dilaksanakan 18 sampai 21 Agustus yang akan datang. Biarlah tangan Tuhan yang akan menolong semua panitia dalam mempersiapkan semua acara. Kami berdoa juga untuk semua peserta dari seluruh Indonesia, Tuhan mempersiapkan mereka juga. Dan kami juga berdoa supaya segala perjalanan mereka lewat darat, lewat udara, lewat laut pun Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga semua kebutuhan dana 1,6 miliar yang dibutuhkan itu tidak sedikit, tapi Engkau Tuhan yang Maha Kaya sanggup melakukan segala perkara, bahkan Engkau sanggup mencukupkan semuanya. Bersyukur untuk dana yang sudah ada saat ini 854 juta dan ada kekurangan lagi Tuhan 700 sekian juta. Engkau Allah yang akan mencukupkan segalanya. Semua acara, semua pembicara Tuhan berkati supaya segala acara persidangan sinode ini berjalan dalam pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan semua rencana-rencana sidang sinode ini ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, berkati semua menteri yang ada supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan hikmat, dengan kekuatan dan bijaksana yang daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus khususnya kami berdoa untuk perekonomian Indonesia di tengah wabah virus corona yang sedang merajalela. Tuhan juga menolong. Tuhan Yesus berikan hikmat, marifat surgawi, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi untuk bagaimana mengatasi ekonomi bangsa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan semua yang bekerja untuk mengantisipasi ataukah menolong ataukah virus corona yang begitu merajalela, kami serahkan semua ini kepada Tuhan. Tim medis, tim dokter yang bekerja di rumah-rumah sakit, Tuhan tolong mereka, jaga pelihara mereka, kesehatan mereka, kekuatan mereka Engkau anugerahkan bagi mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh menolong semua pasien-pasien yang menderita virus corona ini Tuhan, dan mereka boleh diberikan hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan tim medis ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan semua pemerintah bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau saja yang berdaulat, Engkau saja yang menolong Tuhan. Dan pada waktunya biarlah virus-virus ini ataukah semua wabah yang terjadi seluruh dunia ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan halau semuanya dengan kekuatan kuasa-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan Presiden kami, biarlah Engkau tolong dia dengan semua staf yang ada, dengan kekuatan kesehatan anugerah yang Engkau tambah-tambahkan berikan bagi hamba-Mu ini untuk melanjutkan atau untuk melakukan semua yang Tuhan sudah percayakan di pundaknya untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mempertaruhkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalas-balasan.
Mari kita bersama buka Mazmur dari pasal 36. Sekali lagi Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai 11. Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai 11. Apabila kita semua sudah menemukannya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan baca ayat yang genap dan Bapak Ibu jemaat semua akan membaca ayat yang ganjil. Demikian terus kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Mazmur 36 ayat 6 sampai 11. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Mari bersama-sama kita baca bersama ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 bersama-sama. 1, 2, 3. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Amin. Saya percaya di tengah tantangan yang saat ini dialami dalam kehidupan kita secara pribadi, mungkin keluarga, bernegara, atau mungkin dunia. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, kasih setia Tuhan ada terus bersama dengan kita. Kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Mari pandang kanan kirimu dan katakan Tuhan Yesus baik. Mari bersama. Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik. Mari kita akan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Akan kembali. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan kembali. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. mari cuma katakan bersama-sama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama katakan jemaat saja. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolmu katakan dia baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan lebih kuat lagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik,
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lama sampai selama-lama. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari tetap memuji Tuhan. Firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Mari bersama kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari bertepuk tangan bersama dan katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, amin, dari pemenang. Katakan dengan imanmu, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, amin, dari pemenang. Dari imanmu katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kembali, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan bersama haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Amin. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Karena Dia Allah kita, Allah yang luar biasa. Dia yang tidak terbatas oleh situasi dan kondisi. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita tetap bisa percaya bahwa Allah, Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari bersama kita angkat penyembahan kita bagi Allah kita. Kita mau katakan kekaguman kita akan kasih-Nya, akan kuasa-Nya. Karena Dia Allah yang sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh
untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Kau sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sungguh hikmat-Mu Tuhan tiada terselami, tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga, kasih-Mu dalam tak terduga. Engkau Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama dengan suaramu, dengan hatimu yang paling dalam, angkat pujian penyembahanmu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Allah Bapa, segala pujian bagi-Mu ya Allah Anak, segala pujian bagi-Mu ya Allah Roh Kudus. Bagi-Mu segala hormat, pujian dan kemuliaan ya Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kuasa. Kami tinggikan muliakan Engkau, tiada yang seperti Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau, karena hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu sungguh dalam tak terduga. Kami angkat pujian kami hanya bagi Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih, kami memuji Engkau Tuhan. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Maka kita katakan kembali, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh menaikkan pujian, hormat, dan penyembahan kami kepadamu. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Raja kami. Tidak ada yang seperti Engkau yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai jemaat-Mu. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul di ruang gereja kami dalam ibadah minggu hari ini, tetapi kami bisa beribadah di hadapan bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti, juga dapat melakukan seluruh kebenaran itu dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami jemaat-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari Kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya hanya akan membaca ayat 1 saja. Nanti jemaat bisa membaca ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Tema kita pada hari Minggu ini adalah salib adalah jalan mulia bagi saksi iman. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang tema ini. Salib dalam teks ini yang dimaksudkan adalah penderitaan. Jalan mulia dalam teks ini yang dimaksudkan seperti yang dituliskan dalam ayat yang ke-8 itu adalah kemuliaan. Saksi iman dalam teks ini jelas yang dimaksudkan adalah hamba Tuhan. Judul dari teks ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dimaksudkan menunjuk langsung kepada Tuhan Yesus, karena teks ini adalah teks mesianik. Jadi Tuhan Yesuslah yang dimaksudkan. Nanti dalam aplikasinya kita akan melihat bagaimana orang percaya meneladani Tuhan Yesus untuk menjadi hamba Tuhan yang menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Jadi kalau kita melihat tema kita, salib adalah jalan mulia bagi saksi iman, maka berdasarkan penjelasan yang saya sudah sampaikan tadi, tema itu akan menjadi penderitaan adalah kemuliaan bagi orang percaya dalam menjalankan misi Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan muncul, apa mungkin salib menjadi jalan mulia bagi saksi iman? Apa mungkin penderitaan menjadi kemuliaan bagi orang percaya dalam menjalankan misi Tuhan? Bagi kita orang-orang percaya, kalau kita menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun kita masuk dalam penderitaan, maka itu adalah kemuliaan bagi kita. Kita menyitir dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan oleh Ayub, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jemaat perhatikan bagaimana emas yang ditemukan di bukit berbatu. Emas itu ada di dalam bebatuan itu. Bagaimana caranya supaya emas itu bisa muncul, bisa timbul? Maka bebatuan yang berisi emas itu harus direndam di dalam sebuah cairan kimia yang panas, yang
kemudian bisa menghancurkan bebatuan yang membungkus emas itu. Sehingga dengan hancurnya batu itu, maka timbullah emas. Kira-kira demikian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ayub dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Penderitaan adalah kemuliaan bagi orang-orang percaya untuk membawa misi Tuhan. Kita akan melihat 3 hal penting dari firman Tuhan ini, jemaat. Yang pertama adalah dipilih masuk dalam penderitaan yang adalah kemuliaan untuk menjalankan misi Kristus. Dipilih. Kita melihat ayat 1 dikatakan di situ demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jemaat sekalian, Tuhan Yesus itu dipilih oleh Bapa untuk menjalankan misi Bapa bagi keselamatan manusia. Bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap penetapan Bapa terhadapnya untuk menjalankan misi bagi keselamatan manusia? Dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata di situ, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Coba jemaat perhatikan istilah makananku yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Bagi saya, istilah makananku itu menunjukkan bahwa tugas itu adalah sesuatu yang spesial bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan respon yang positif terhadap penugasan yang diberikan kepadanya oleh Bapa. Spesial, pasti itu pertanyaannya. Apakah penugasan Bapa itu spesial? Bukankah Tuhan Yesus tahu bahwa Dia akan menderita? Apakah itu spesial? Bukankah yang spesial itu adalah kehidupan yang enak, tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan, dihargai orang, dihormati orang, disambut di mana-mana? Tidak seperti Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan di dalam pelayanannya. Jemaat, yang spesial itu bukan soal situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Yang spesial itu bukan soal bagaimana orang menyambut kita. Tetapi yang spesial itu adalah soal status dan level. Ini yang bagi Tuhan Yesus spesial. Sehingga Dia menyebut makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Waktu Tuhan Yesus selesai dibaptiskan, di situ terdengar suara Bapa. Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa berkenan terhadap Tuhan Yesus yang bersedia menjalankan misi Bapa bagi keselamatan manusia, karena di situ bagi Tuhan Yesus Dia memiliki status dan level yang khusus karena dipilih oleh Bapa sendiri untuk menjalankan tugas itu, sekalipun Dia menjalaninya di dalam penderitaan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1, Paulus menulis demikian, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jemaat, Paulus menuliskan kata-kata ini bukanlah sebelum dia mendapatkan tantangan, tetapi Paulus menuliskan kata-kata ini adalah setelah dia mendapatkan banyak tantangan. Mengapa Paulus setelah mengalami banyak tantangan, dia masih berkata,
oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Karena bagi Paulus itu adalah soal status, soal level. Bahwa dia telah dipilih oleh Allah untuk masuk dalam pelayanan, sekalipun dia menjalaninya dengan menghadapi berbagai macam penderitaan. Bagi Paulus ini tidak ada artinya. Penderitaan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kemurahan Allah yang telah memilihnya, menetapkannya masuk di dalam pelayanan untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Dipilih oleh Bapa adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus. Cuma saya membaca tentang Adoniram Judson. Kalau kita membaca Adoniram Judson, maka kisah Adoniram Judson itu bagi saya adalah kisah dari penderitaan ke penderitaan. Bagaimana tidak? 3 orang anaknya meninggal dalam perjalanan dari Amerika ke India dan ke Burma. Meninggal. Dia dipenjara selama 17 bulan. Bukan di penjara seperti narapidana yang lain itu yang berada di dalam jeruji besi bisa berjalan ke sana kemari. Tapi Jackson itu dipenjara dengan kaki yang terpasung pada waktu siang. Pada waktu malam, kakinya itu kemudian ditarik ke atas oleh sipir penjara sehingga kepalanya dibawa. Demikian sampai pagi. Pagi baru kakinya diturunkan kembali. Malam kakinya dinaikkan kembali. Bayangkan betapa menderitanya Adoniram Judson di dalam penjara itu selama 17 bulan. Istrinya juga kemudian meninggal. Bapaknya juga meninggal di Amerika. Dan dia tidak bisa pulang untuk menghadiri ibadah pemakaman dari bapaknya. Sangat menderita. Apa yang terjadi pada Judson. Tetapi pada titik itu, pada titik penderitaan yang dialami oleh Judson, Judson menulis sebuah tulisan yang indah. Demikian, saya harus tetap semangat dan mengerjakan pelayanan saya. Di tengah pergumulan itu dia tulis itu. Di tengah penderitaan itu dia tulis itu. Saya harus tetap semangat dan mengerjakan pelayanan saya. Sebagai tanda terima kasih saya kepada Tuhan, saya mau terus melakukan kehendak-Nya. Karena jika tidak, maka orang lainlah yang akan melakukannya. Saya membaca apa yang ditulis oleh Judson ini sangat luar biasa. Artinya adalah Judson tahu bahwa pelayanan yang sedang dia lakukan ini, dia sedang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhannya, Tuhan Yesus yang telah memilih dan menetapkan dia untuk masuk dalam pelayanan. Penderitaan yang dia alami itu tidak ada apa-apanya. Dia mau terus semangat. Dia mau terus berada dalam kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus untuk melayaninya sekalipun dia berada di dalam penderitaan. Berapa hari yang lalu saya membaca di grup WA yang saya ikuti, itu grup WA orang Sangir Perantauan. Ada sebuah WA yang ditulis oleh seseorang, tentunya orang Sangir karena ini adalah grup WA-nya orang Sangir. Dia tulis demikian. Ini meresponi keadaan yang terjadi sekarang ini dengan virus corona. Dia tulis demikian. Bagaimana kehidupan ini? Susah. Dengan titik-titik 3 kali dan tanda seru. Saya tidak bisa bekerja lagi.
Dulu waktu saya masih bekerja sebelum keadaan seperti sekarang ini, hasil kerja saya pun sebenarnya tidak cukup untuk kebutuhan keluarga kami. Sekarang setelah saya tidak bisa bekerja lagi, tidak cukup saya hanya membuat tanda tanya, tetapi saya harus menuliskannya 3 kali. Jadi maksud dia tidak lagi bisa menuliskan bentuk tanda tanya, tetapi dia menuliskannya tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Ini sebagai ekspresi dari kegalauan hatinya meresponi situasi yang terjadi. Selanjutnya dia menuliskan, jujur, saya stres, depresi, frustrasi, saya tegang, bimbang, bingung, saya ingin berteriak. Lalu dia bertanya, manusiawi kan? Dan dia jawab sendiri, sangat manusiawi. Dia lanjut, dan saya tidak sendirian. Di kiri kanan saya ada teman-teman saya yang nasibnya berjemaah dengan saya. Maksudnya nasibnya sama dengan dia berjamaah. Kami nampaknya sepakat akan berbagi suara untuk teriak gerak. Tanda tanya. Mereka akan teriak sama-sama gitu. Tanda tanya. Dia lanjutkan. Tapi sekonyong-konyong saya tertunduk. Ada yang bilang manusiawi, tetapi tidak Bapa Surgawi. Saya tersentak dengan diri saya. Saya anak Allah. Keadaan ini bukan salah saya. Saya tidak melakukan apa yang tidak berkenan padanya. Saya juga bukan seorang pemalas. Hubungan sosial saya juga baik. Ini adalah sebuah keadaan. Dia lanjut. Saya ingat lagu itu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Lalu dia kutip isi lagu itu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Referennya, tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan engkau sepanjang umur. Jemaat sekalian, keadaan kita pasti beraneka ragam di dalam situasi yang terjadi sekarang ini. Mungkin ada jemaat yang keadaannya jauh lebih baik daripada si penulis WA tadi. Atau mungkin ada yang bukan jauh lebih baik, tapi lebih baiklah daripada si penulis WA tadi. Atau mungkin ada yang keadaannya sama dengan si penulis WA tadi. Atau ada yang lebih buruk dari penulis WA tadi. Atau sangat lebih buruk dari penulis WA tadi. Keadaan kita bagaimanapun jemaat, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu penguasa dunia. Tuhan itu ada di atas sejarah dunia. Tuhan itu tidak pernah salah dalam melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Kita semua jemaat GMI Filipi tentunya mengalami kondisi yang sama dengan semua orang yang ada di muka bumi sekarang ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita juga sama dengan semua orang yang ada di kota kita ini, kota Jakarta, ibu kota negara yang saat ini menjadi zona merah.
dari COVID-19. Sama kita semua. Tetapi saya ingatkan, ada yang sangat berbeda antara kita dengan mereka. Apa itu? Kita adalah orang pilihan. Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang sekarang ini sedang diizinkan masuk di dalam berbagai level penderitaan kita masing-masing. Tuhan punya maksud tertentu bagi saya. Tuhan punya maksud tertentu bagi setiap majelis. Tuhan punya maksud tertentu bagi setiap penatua, diaken, komisi-komisi. Tuhan punya maksud tertentu bagi setiap pribadi jemaat, bagi setiap keluarga jemaat. Tetapi pastilah maksud Tuhan itu adalah indah. Bahwa di balik dari penderitaan yang kita alami, apakah itu karena masalah wabah ini, ataukah karena masalah-masalah yang lain, kalau Tuhan izinkan itu terjadi pada kita, adalah untuk kemuliaan. Sehingga kita semakin menjadi orang pilihan yang berkenan di hadapannya, di mana kita semakin dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dilengkapi. Yang pertama tadi dipilih, yang kedua dilengkapi. Dilengkapi masuk dalam penderitaan yang adalah kemuliaan untuk menjalankan misi Kristus. Dalam ayat 1 disebutkan di sini, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Tuhan Yesus setelah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari sorga, Bapa bicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun. Waktu peristiwa inkarnasi, Tuhan Yesus adalah Allah sejati. Tetapi Tuhan Yesus juga adalah manusia sejati. Dalam keadaannya sebagai manusia sejati yang akan memulai pelayanannya setelah pembaptisannya, maka dia sangat membutuhkan perlengkapan. Dia sangat butuh untuk dilengkapi. Itulah Roh Kudus turun untuk melengkapi dia masuk di dalam pelayanannya. Cuma kita bisa baca di sini dalam ayat 2 disebutkan di situ, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ayat 2. Ayat 4 disebutkan di situ, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Artinya apa? Roh Kudus yang diberikan untuk melengkapi Tuhan Yesus di dalam pelayanannya itu membuat Tuhan Yesus tangguh. Tuhan Yesus menjadi tangguh masuk dalam penderitaan yang adalah kemuliaan untuk menjalankan misi Bapa. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus melakukannya sampai ke Kalvari. Dia melewati Via Dolorosa, Via Crucis, sampai di atas kayu salib.
jalan penderitaan itu. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tangguh dia, karena diperlengkapi dengan Roh. Jemaat sekalian, Tuhan memilih kita. Luar biasa, Tuhan memilih kita masuk dalam penderitaan yang adalah kemuliaan untuk menjalankan misinya di tengah dunia ini. Kita dipilih. Tapi yang kedua, bukan sekedar dia memilih kita, melainkan kita diperlengkapi, dilengkapi. Dia berikan Roh-Nya kepada kita. Ingat, Dia memberikan Roh-Nya kepada kita sebagai perlengkapan bagi kita. Roh Kudus memiliki 4 karya yang sangat luar biasa. Salah satu karya yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah karya organis. Itulah memunculkan buah roh. Kita tahu ada buah kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Yang sangat kita butuhkan untuk masuk dalam penderitaan yang adalah kemuliaan untuk menjalankan misi Tuhan, kesabaran. Kesabaran untuk masuk dalam penderitaan yang adalah kemuliaan, menjalankan misi Tuhan, diperlukan kesabaran. Dalam bahasa aslinya, kesabaran itu ditulis dengan istilah makrotumia. Makrotumia itu kalau kita lihat di kamus, muncul beberapa arti. Makrotumia itu bisa berarti penderitaan panjang. Makrotumia itu bisa berarti daya tahan. Makrotumia itu bisa berarti keteguhan. Makrotumia itu bisa berarti ketabahan. Makrotumia itu bisa berarti ketekunan. Yang kalau saya buat definisinya berdasarkan arti-arti itu, kira-kira saya mau tuliskan demikian. Seorang Kristen adalah seorang yang memiliki daya tahan di tengah penderitaan yang panjang. Itu dia. Orang Kristen adalah orang yang memiliki daya tahan untuk penderitaan yang panjang. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kesabaran? Itu daya tahan di tengah penderitaan yang panjang. Saya membaca tentang bagaimana kita bisa memiliki daya tahan fisik tubuh itu di tengah wabah COVID-19 ini. Ada yang menyebut berjemur, lalu olahraga, lalu makan sehat, jaga diri, jaga jarak. Kira-kira saya mau menyampaikan hal-hal ini itu dengan hal-hal rohaninya. Yang pertama itu adalah supaya kita tetap sabar di tengah penderitaan yang kita alami. Penyembahan kepada Bapa. Ambil waktu selalu menyembah Dia, memuji Dia. Yang kedua, bersyukur kepadanya. Dalam segala keadaan, naikkan ucapan syukur. Ini seperti olahraga, mengucap syukur selalu. Yang ketiga, firman Tuhan kita baca, kita renungkan. Ini
jadi seperti makanan sehat bagi kita. Yang keempat, berdoa. Ini seperti jaga diri bagi kita, menjaga diri. Dan yang kelima, kesucian hidup. Bagi saya ini jaga jarak dengan dunia ini. Dengan kita melakukan 5 hal itu, maka kita akan menjadi orang Kristen yang sabar di tengah-tengah tantangan yang sedang kita hadapi. Ada lagu yang sangat indah itu yang saya senang juga menyanyikannya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ayat yang keduanya, Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Referennya, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Yang ketiga, diutus. Yang pertama dipilih, yang kedua dilengkapi, yang ketiga diutus. Diutus masuk dalam penderitaan yang adalah kemuliaan untuk menjalankan misi Kristus. Mari kita menjadi jemaat yang bukan hanya puas karena kita dipilih. Mari kita menjadi jemaat yang bukan hanya puas karena kita dilengkapi, tapi marilah kita menjadi jemaat di tengah situasi yang terjadi. Kita mau diutus menjadi berkat bagi banyak orang. Bawalah berita sukacita kepada setiap orang di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi saat ini, dengan perkataanmu, dengan tulisanmu, mungkin status Facebook, WA, dan sebagainya, tapi juga dengan hidupmu. Orang akan melihat bahwa kita sama menghadapi virus corona, tetapi kok beda orang itu ya? Dia menghadapinya tidak takut, dia berserah kepada Tuhan walaupun tetap waspada, dia tetap tersenyum. Apa rahasianya? Ada Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk bagian firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Hamba terbatas untuk menyampaikan lebih daripada apa yang sudah hamba sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong seluruh jemaatmu menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam kehidupan mereka, sehingga mereka disanggupkan untuk melakukannya secara praktis dalam seluruh kehidupan mengiring Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan. Kini kami akan memberikan persembahan pada kesempatan minggu hari ini. Biarlah lewat rupiah-rupiah yang sudah Tuhan berikan dalam keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang memberi. Mungkin juga ada yang belum dapat memberikan hari ini. Tuhan memberikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan. Amin. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan memberikan persembahan di rumah masing-masing. Nanti persembahan dikumpulkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah kembali. Jangan lupa tuliskan di amplopnya masing-masing tanggal ibadah pada hari ini. Tidak usah menuliskan nama, apakah itu pribadi ataupun keluarga, cukup tanggal pada hari ini saja. Terima kasih. Mari kita berikan persembahan. Katakan pujian, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Amin.
Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Katakan kembali, berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian ini. Inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib. Pikulah salibmu saja. Ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung yang kudus. Inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung kudus. Mari kita kembali. Haruskah kau sangkal diri, pikul salib di godaan dunia ini? Ikut tabib. Ikut tabib. Mari pikulah salibmu saja, ikut terus. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung kudus. Pikulah salibmu saja. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Ikut terus. Lihatlah mahkotamu. Lihatlah mahkota Raja Agung kudus. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah kami ini, kami mau berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini Tuhan berkati dengan bertambahnya 1 tahun usia bagi mereka. Kami berdoa menyerahkan saudara Lukinus Winardi yang kau tambahkan usia pada tanggal 30 Maret yang lalu. Untuk Ibu Francisca Maya Safitri pada tanggal 31 Maret. Saudara Bill Devlin Sirait pada tanggal 31 Maret. Dan saudara Arles Richard Yusuf Sibagariang pada tanggal 1 April yang lalu. Kami sungguh mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan kepada keempat anak-anak-Mu ini dalam melintasi seluruh kehidupan mereka di waktu yang telah lewat. Kami menyerahkan langkah-langkah mereka di depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat dan pertolongan Tuhan akan terus nyata dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semua keluarga dari anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami sungguh memberkati keempat anak-Mu dalam memasuki usia yang baru. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal mencurahkan segala berkat-berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa di sorga, saat ini kami juga bersyukur kepadamu untuk hamba-hambamu, semua pelayan yang melayani dalam ibadah pada saat ini. Kiranya berkat Tuhan juga berlimpah
berlimpah kepada semua anak-anak-Mu, membuat semua anak-anak-Mu ini semakin setia dan semakin semangat dalam melayani Engkau. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat GMI Filipi Jakarta ke dalam tangan-Mu. Dimanapun saat ini jemaat-Mu beribadah, kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan menyertai dalam seluruh pergumulan hidup hari lepas hari. Baik itu anak-anak kecil kami, para remaja kami, para pemuda, orang-orang dewasa, orang-orang tua. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati, menjaga, dan melindungi masing-masing jemaat, secara khusus di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang terjadi pada bangsa dan negara kami. Kiranya perlindungan dari Tuhan menjadi bagian bagi setiap jemaat, sehingga kami semua terlindung dari wabah virus corona ini. Terima kasih banyak Bapa, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Ibadah telah usai. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.